Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, begitu pula dengan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis. Setelah kita menunaikan satu ibadah yang sangat agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yaitu salat subuh berjamaah di Masjid Hidayatullah ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan sangat butuhnya kita dengan sebuah peringatan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita semua orang beriman sangat butuh dengan namanya peringatan. Bahkan orang soleh sekalipun, seorang ulama sekalipun, mereka butuh sangat dengan peringatan. Dan masing-masing dari kita di dalam perjalanan yang sangat panjang ini menuju akhirat, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu butuh bekal yang sangat banyak, di mana di samping kiri dan juga kanan kita banyak rintangan dan banyak gangguan yang apabila seseorang tidak berhati-hati di dalam perjalanan tersebut, maka dapat menyimpang, sehingga akhirnya dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuhnya seseorang di dalam kehidupan dunia ini yaitu kepada peringatan, kepada nasihat untuk menetapi jalan yang lurus, yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Hidayatullah Kota Pontianak ini yang telah memberikan kesempatan, yang telah menerima kehadiran kami untuk sedikit berbagi ilmu atau sedikit berbagi faedah pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan memakmurkan masjid ini dengan keberkahan dan jamaah yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fikri. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, dan saat ini saya sebagai mahasiswa semester akhir di Ma'had Al-Aiman Pontianak, dan sekaligus
ana diberikan amanah sebagai pengajar staf di ma'had tersebut. Sedikit tentang ma'had kami, yaitu Ma'had Al-Aiman Pontianak, yaitu merupakan lembaga pendidikan yang dari jenjang PAUD sampai dengan sarjana 1, yang mana ma'had kami itu berfokus kepada pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian tahfidzul Quran, kemudian praktisi Tibun Nabawi, kemudian penguatan ilmu syar'i, dan juga pembentukan karakter yang islami. Jamaah, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tausiah pada subuh hari ini saya angkat temanya, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Ilmu agama merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya lah wajib atas setiap muslim, baik itu pria atau wanita, anak kecil atau dewasa, tua atau kaya, dan semuanya itu wajib untuk menuntut ilmu agama syar'i. Baik, sebelum itu kita ketahui bahwa apa itu ilmu, pengertian dari ilmu. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahlu, yaitu kebodohan. Adapun al-ilmu yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu adalah ilmu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian ilmu, bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu agama. Kita tahu bahwasanya ilmu dunia itu ilmu yang berkaitan tentang dunia atau umum, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain semacamnya. Dan hukum asal mempelajari ilmu dunia itu adalah boleh atau mubah. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu lebih mengetahui atau lebih mengilmui urusan dunia kalian. Maka di dalam Islam diperbolehkan seorang muslim untuk mempelajari ilmu dunia, dan seseorang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dengan dunia yang dimilikinya. Beda dengan ilmu agama. Ilmu dunia tidak Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang yang beriman, namun orang-orang kufur dan munafik juga memilikinya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ilmu syar'i. Tadi ilmu dunia, sekarang ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu syar'i itu sangat terkait dengan ilmu agama. Ini merupakan jenis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali kebaikan, banyak sekali kemuliaan bagi mereka yang memilikinya. Berkata Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa
Yang disebut dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang datang dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu maka bukanlah ilmu. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, bahwasanya ilmu agama adalah suatu kewajiban. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib setiap muslim atau fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban, bukan bagian hanya orang muslim saja. Lalu ilmu yang dikatakan ilmu, apakah yang dimaksud dalam hadis tersebut? Penting untuk diketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat juga dalam sebuah hadis di atas. Kemudian keutamaan selanjutnya yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk menuju surga. Masya Allah, makna Allah akan memudahkan baginya ini untuk menuju surga. Dikatakan bahwa ada 4 makna, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama adalah makna dari hadis tersebut. Yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk surga. Maksud di sini adalah ilmu agama. Yang kedua adalah bahwa menuntut ilmu merupakan sebab seseorang itu mendapatkan hidayah. Hidayah inilah nanti akan mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwasanya menuntut suatu ilmu ini akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang mana dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, kata suatu ilmu diamalkan yang berbunyi, man amila bima alima awrathahullah alima ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Kemudian yang keempat adalah dengannya ilmu agama ini
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga. Yaitu apa? Yaitu saat melewati sirat atau sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas untuk menuju surga. Jadi maksud menempuh jalan untuk mencari ilmu di sini ada dua bentuk, ya. Yang pertama adalah menempuh jalan secara hakiki. Apa itu secara hakiki? Yaitu berjalan menuju tempat majelis ilmu. Seperti misalnya berjalan menuju masjid atau tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Itu menempuh jalan secara hakiki. Yang kedua adalah menempuh jalan secara maknawi. Apa itu? Yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu tersebut, seperti menghafal, mempelajari, mengulang pelajaran, menelaah, menulis, membaca kitab dan memahaminya, serta perbuatan lainnya yang merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Itu menempuh jalan secara hakiki. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yudhillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dari hadis tersebut ada beberapa faedah yang kita ambil, bahwa seluruh perkara adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi suatu di dunia ini yaitu bergerak atau juga diam, kecuali semuanya ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini yang baik maupun yang buruk, kecuali semuanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya pemahaman seseorang terhadap agamanya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa ya Allah kehendaki kebaikan, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Orang bisa paham dengan agamanya apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak paham tentang agamanya ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang paham dengan kehendak Allah, dan orang yang tidak paham dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti seluruh perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya tentang keutamaan menuntut ilmu agama syar'i yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath." Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladihi shalihin yad'u lah. Ya. Bahwa hadis di atas jelaskan bahwa ada beberapa poin yang kita ambil di sini. Yang pertama adalah jika manusia itu mati, maka terputuslah amal. Dari sini menunjukkan bahwa seseorang muslim
hendaklah memperbanyak amalan, yaitu amalan soleh sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia, sekalipun ia masih bisa mendapatkan pahala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bahwa amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu sedekah jariah. Seperti kita membangun masjid, ya, menggali sumur untuk masjid, kemudian mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang kedua, amalan yang terus mengalir sampai kita wafat, yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus mengamalkan ilmu tersebut. Atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Yang terakhir adalah anak yang soleh, karena anak yang soleh ini merupakan hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah keutamaan dari menuntut ilmu agama syar'i, yaitu dalam hadis dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, yang Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia sifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Para ulama berkata bahwa siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. Semakin seseorang berilmu, semakin ia memiliki rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut inilah yang membentengi seseorang dari bermaksiat kepada Allah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu dalam mengenal Rabb-Nya. Maka kesimpulan dari sini, ilmu agama adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ia cintai. Dan ilmu agama adalah ilmu yang akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah menyimak dengan penuh perhatian, terkhusus kepada pengurus Masjid Hidayatullah ini
yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang dari kelemahan saya pribadi dan syaitan, dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.